Selamat pagi semua anak-anak kelas 11 Tata Boga yang berada di rumah. Apa kabar hari ini semua? Ibu doakan kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat mengikuti pembelajaran daring 2020-2021. Sebelumnya Ibu ucapkan salam Om Swastiastu. Selamat bertemu ya dengan Ibu di pembelajaran online hari ini. Nah, untuk materi hari ini dan seterusnya, satu semester, 1 tahun ini Ibu megang tata hidang di kelas 11 Tata Boga ya. Nah, Ibu perkenalkan dulu bagi yang kelas yang belum pernah Ibu ajar, terutama TB3 ya. Kalau Ibu ngajar di TB3 maupun di TB4 seandainya, Ibu perkenalkan dulu, nama Ibu Made Sri Widya Srini SPD. Ibu biasa dipanggil dengan Ibu Sri. Di sini Ibu megang pelajaran tata hidang. Nah, untuk perkenalan, alamat Ibu ya. Alamat Ibu di Jalan Raya Kumogan, Gang Anggrek 6A nomor 3. Asli Ibu asalnya dari Kintamani. Ibu kelahiran Singaraja 16 November 1973. Oke, cukup sekian perkenalan dari Ibu. Sekarang Ibu lanjut dulu ke materi tata hidang. Di sini Ibu berikan kompetensi dasar itu karena kalian tata hidang itu dapat 1 tahun di semester 1 dan semester 2. Nah, untuk di semester 1 itu Ibu berikan kompetensi dasar sesuai dengan di silabus. Yang pertama itu tentang menu, kemudian yang kedua tentang lipatan napkin, yang ketiga tentang table setup, kemudian ada minuman panas, minuman dingin, dan seterusnya. Nanti Ibu per hari atau per pertemuan itu nanti Ibu akan jelaskan per kompetensi dasar ya. Oke. Nah, untuk tata hidang kalian tahu mungkin atau baru kenal? Kalian senang makan di restoran ya, karena kalian orangnya seorang senang kuliner. Mungkin kalian tahu tata hidang. Tata hidang itu adalah salah satu ilmu pengetahuan yang berkecimpung di bidang boga ya, yang khusus membicarakan masalah bagaimana kalian etika kalian makan di restoran, bagaimana kalian nyetap makanan di restoran, bagaimana tata aturan peletakannya. Itu semua kalian pelajari di pelajaran tata hidang. Bagaimana kalian membuat suatu hidangan minuman ya, itu juga termasuk tata hidang. Nah, kalau kalian makan di restoran pasti kalian tahu fork diletakkan di sebelah mana, knife diletakkan di sebelah mana, spoon diletakkan di sebelah mana. Itu semua ada aturannya. Nah, beda dengan di rumah. Nah, untuk materi sekarang itu yang pertama adalah tentang menu. Pada saat kalian masuk restoran, pasti kalian disodorkan kartu menu ya. Kartu menu itu disodorkan oleh seorang waiter waitress. Ya. Setelah kalian pelajari kartu menu, baru kalian nanti masuk ke lipatan napkin, masuk ke bagaimana kalian sikap kalian, attitude kalian sebagai seorang waiter waitress. Bolehkah kalian posisi kaki kalian ketepuk satu, kemudian tangan ini kelipat begini melayani tamu, boleh? Itu semua ada aturannya. Nanti kita pelajari. Oke? Nah, untuk pada yang pertama, Ibu bahas tentang pengertian menu. Dari pengertian menu, kemudian nanti kalian akan masuk ke kartu menu. Nanti di sana Ibu harapkan kalian bisa membuat kartu menu. Kalian buat nanti di rumah PR-nya bagaimana kalian membuat kartu menu yang bagus, yang proporsional, yang bisa dimengerti oleh konsumen. Oke? Nah, yang pertama, tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama itu kalian mampu menjelaskan menu itu apa sih. Kemudian yang kedua, fungsi menu itu apa? Kalian harus tahu, biar nggak kalian tahu menu ini tapi nggak tahu fungsinya. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis menu ya. Kemudian yang keempat, itu nanti kalian bisa lihat apa saja yang tertera dalam menu itu ya. Karakteristik menu, ciri-ciri menu juga nanti akan Ibu sampaikan di KD kompetensi dasar. Oke. Hai anak-anak yang di rumah, bagaimana, masih semangat mengikuti pelajaran Ibu? Ibu harapkan kalian masih tetap semangat. Oke? Nah, kita lanjut. Untuk menu, kalian sudah tahu apa sih itu menu? Ada yang bisa? Nah, menu itu adalah daftar makanan, daftar makanan itu sudah semua ada di sana. Nama menu, kemudian bahannya apa, harganya juga di sana sudah ada. Berarti di sini pengertian menu adalah daftar makanan yang sudah ada panduannya, baik harga maupun bahan ya, itu aja. Kemudian di dalam menu itu sudah tertera
berbagai macam ciri khas, misalnya menu dia untuk makan dari segi waktu untuk apa? Untuk makan malam, makan pagi, atau makan siang. Di sana sudah tertera. Nah, apa sih fungsi dari menu itu? Fungsi dari menu itu adalah sebagai penuntun bagi yang memesan dan sebagai pedoman bagi yang memasak makanan khususnya di kitchen. Itu fungsi dari menu. Nah, fungsi menu, satu, dia bisa berfungsi sebagai appetizer, kemudian dua sebagai sup, ketiga sebagai main course, keempat sebagai dessert. Dari masing-masing giliran makan tersebut itu dia fungsinya beda-beda, nah, ya. Fungsi dari kartu menu atau menu itu sendiri. Appetizer dia sebagai makanan pembuka. Kemudian untuk sup dia sebagai makanan pembangkit selera juga. Kemudian main course sebagai makanan pelengkap, makanan utama, kemudian dessert sebagai hidangan penutup. Nah, ini nanti Ibu akan berikan kalian PowerPoint, semua sudah ada di sana. Menu apa itu, kemudian gambarnya, yang mana namanya appetizer, yang mana namanya sup, yang mana namanya main course, dan yang mana namanya dessert. Nah, jenis-jenis menu. Jenis-jenis menu itu berbagai macam. Ada ada table dud, ada cycle menu, ada start menu. Nanti juga Ibu akan kirim PowerPoint-nya, penjelasan lebih detailnya lewat grup atau lewat media lainnya. Oke. Nah, untuk à la carte, Ibu kembali lagi tentang jenis-jenis menu. Untuk à la carte itu adalah daftar makanan di mana di dalamnya itu sudah tertera harga dari masing-masing menu. Misalnya chicken soup itu berapa harga, misalnya 25.000. Kemudian pumpkin soup 25.000 atau 35.000. Berarti à la carte itu adalah daftar menu per item hidangan. Ya. Kemudian kalau table dud menu itu adalah daftar makanan yang sudah menjadi komplit satu paket menu. Makan nggak makan kalian tetap bayar. Oke, itu udah Ibu jelaskan beberapa jenis-jenis menu. Halo anak-anak yang Ibu cintai dan Ibu sayangi, ya. Gimana untuk akhir pembelajaran? Karena masih tetap semangat ya, Ibu harapkan. Nah, untuk yang terakhir materi di sini Ibu akan berikan tentang fungsi menu. Kalian sudah tahu tadi menu itu apa sih? Sekarang kita beralih ke materi fungsi menu. Ya, fungsi menu kalian harus tahu. Biar kalian tahu ini loh menu, ini namanya menu dessert, ini namanya menu appetizer, ini namanya menu main course, tapi kalian tidak tahu fungsinya. Nah, di sini Ibu akan jelaskan fungsi menu. Fungsi menu itu kalian tahu, itu bisa dilihat dari owner atau dari yang pemilik usahanya, kemudian bisa dilihat dari pelanggannya. Nah, dari owner atau dari pemilik usahanya itu menu itu bisa berfungsi sebagai sumber informasi yang digunakan untuk menyiapkan segala sesuatunya, baik menyangkut bahan dan alat. Kemudian yang kedua, sebagai sumber informasi untuk menyampaikan berapa konsumen yang dia sudah pesan hidangannya, kemudian dia akan nanti catat di bagian yang bertugas, bagian yang berwenang. Kemudian yang ketiga, itu menu digunakan untuk membuat pembagian tugas dan struktur organisasi. Maksudnya di sini adalah misalnya dessert itu ada pesanan dessert dari konsumen atau dari pelanggan. Nanti dessert ini akan dibuat oleh bagian dessert. Ya. Nanti akan dibuat menu apa sih yang paling disukai atau paling laris di restoran tersebut, itu akan di checklist. Nanti itu akan dibuatkan, oh ini loh yang perlu struktur organisasinya, jadinya itu akan lebih detail, lebih terinci, lebih jelas. Itu maksudnya sebagai pedoman pembagian tugas dan struktur organisasi. Nah, itu fungsi menu dilihat dari pengelolanya. Kemudian fungsi menu dilihat dari konsumen atau customernya. Ya, fungsi menu di sini adalah sebagai informasi, sebagai penuntun, sebagai pedoman bagi konsumen. Dia tahu berapa sih menu apa sih yang dia pesan, kemudian berapa sih harganya, apa aja keunggulan dari menu itu apa. Di sanalah fungsi menu dilihat dari konsumennya atau customernya. Kemudian dia sebagai pedoman atau penuntun bagi konsumen. Seandainya dia ingin memilih menu,
menu, misalnya Menko saya pingin strudel, misalnya pingin menu strudel, dia akan ada di sana pilihan strudelnya. Kalau tidak ada, dia akan bertanya, Pak, Ibu, apa nggak ada ini di sini menu strudel, misalnya seperti itu. Nanti itu adalah sebagai bahan masukan ke pengelola usaha. Oh, si konsumen sudah banyak yang request menu strudel. Ya, itu fungsi dari beberapa menu. Nah, dari sekian penjelasan dari Ibu, mungkin kalian ada yang bertanya atau sudah jelas. Ibu harapkan sudah jelas ya. Nah, untuk yang kurang jelas, Ibu tunggu pertanyaan kalian. Ibu terbuka dengan senang hati, masukan, saran dan kritiknya untuk pembelajaran online ini, untuk perbaikan kita semua nanti ke depannya. Ya. Nah, untuk pertanyaan Ibu akan siapkan di media group ya, atau perwakilan melalui ketua kelas bisa, langsung telepon Ibu, video call Ibu bisa. Ya, ini adalah awal dari kalian mengenal tata hidang, biar enggak nanti jangan kalian takut dengan tata hidang ya. Tata hidang itu mengasihkan. Kalau kalian bisa dan senang, kalian tekuni, kalian akan mengasihkan. Jangan takut kalian dengan bahasa. Bahasa bisa dipelajari secara otodidak. Oke? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, walaupun kalian ada pertanyaan, nah Ibu tunggu nanti. Untuk tugasnya, silahkan kalian analisis, kalian buat itu macam-macam menu, kemudian kalian buat menu yang mana termasuk a la carte, yang mana termasuk table dot. Kalian buat, nanti kalian store ke Ibu. Ibu tunggu sampai jam 5 sore. Lebih dari itu Ibu tidak terima. Oke, kalian tetap semangat ya mengikuti pelajaran daring ini, tetap memperhatikan protokol kesehatan agar pandemi ini cepat berlalu. Mungkin kalian sudah kangen ya, kelas 10 kalian sudah full nggak ke sekolah, mungkin kalian tahun ini sama tidak bisa ke sekolah juga, tapi kalian tetap semangat. Kalian sudah kangen juga dengan suasana sekolah. Sama halnya dengan guru-guru di sini, nak, kangen dengan tatap muka langsung dengan kalian. Oke, sekian paparan dari Ibu. Selamat siang. Ibu tutup dengan Parmu Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.